Sangharama, Mahavihariya Paratera Arya, Buana Cakapala, bangunan megah karya leluhur bangsa Nusantara Indonesia maju terdahulu. Kini terpublikasi menjadi Borobudur, adalah penamaan filolog Belanda yang tidak paham siapa sejatinya nenek moyang leluhur kita. Sangharama adalah tempat belajar pembelajaran, dharmik original, atau dharma yang asli, yaitu ajaran para Brahmanisme atau Brahmanik di masa terdahulu jauh sebelum abad 5 sebelum Masehi. Ini bukan candi Buddha atau Hindu yang terlahir di India. Fahami, Mahatupa, Maha atau Mahe adalah berarti besar atau agung. Tupa adalah awal dari literasi kata stupa. Peziarah Tiongkok ke Nusantara menyebut kata ini dengan tope. Arya adalah kaum Cakya, saka leluhur bangsa Nusantara Indonesia maju terdahulu. Mahavihariya adalah tempat berlatih dan prosesi kontemplasi spiritual yang dibuat besar dan megah. Maha dan Vihariya digabung menjadi Mahavihariya. Kata vihara berawal dari kata ini. Paratera adalah orang-orang yang belajar atau sudah menjadi master atau para maharesi, seperti para sulinggi atau pedande di Bali. Mereka adalah penganut Brahmanik atau Brahmanisme pada ajaran dharmik original. Fahami ini bukan Hindu atau Buddha tapi mendasari lahirnya Hindu juga Buddha di India sana. Mereka disebut dengan Parateran. Kata tera ini dipakai juga pada Buddhis Theravada selain Mahayana. Buana Cakapala adalah nama bangunannya. Literasi kata Buana adalah gambaran tiga tahapan bentuk bangunan. Buana Cakapala adalah gambaran tiga alam kehidupan yang ada di dalam semesta ini. Bukan kama, rupa, arupa dhatu versi India. Gambaran tiga tahapan bentuk bangunan Buana Cakapala yaitu Trilaksana, disebut juga Bawanatraya. 1. Bawana Langgeng, alam kekal. 2. Bawana Drio, alam lahiriah. 3. Bawana Triya, alam rohaniyah. Moksartam Jagaditaya Kaiti Dharma. Moksa, kontemplasinya dengan laku, tapa, atau topo, pengekangan diri untuk mencapai tingkat spiritual. Brata, disiplin, tata cara dilakukan untuk bisa meningkatkan kualitas kemanusiaan. Ini bukan patung beliau Siddhartha Gautama dari India. Tapa, atau topo, pengekangan diri untuk mencapai tingkat spiritual. Brata. Alam kelanggengan ialah alam, suwung, yang tidak mempunyai purwa dan wasana. Prosesi kontemplasi spiritual ini tampil pada patung arca orang posisi duduk bersila, Topo Broto. Kontemplasi spiritualnya, Topo. 1. Toponing jasad. 2. Toponing hawa nafsu. 3. Toponing budi. 4. Toponing suksmo. 5. Toponing cahyo. 6. Toponing gesang. Samadhi, suwung, laku, yoga adalah kontemplasi spiritual asli Nusantara. Jawa menyebut dengan Topo Broto. Tapa Brata, istilah daerah Parahyangan. Bali menyebut Upasana. Kamala di Sulawesi, kalau sedang melakukannya disebut Akamala. Tapo, Batagak di Sefarnat Vipa Sumatera. Ada 12 kata, Sefarga, bukan tertulis Nirvana. Ini membuktikan bahasa dan ajaran yang mendasarinya adalah asli milik kita bangsa Nusantara Indonesia. Literasi teks kata Sefarga, sumber lontar, geguritan Bima Sefarga, difahami sebagai alam suci, persinggahan sementara bagi orang-orang yang berjiwa baik swargo, Sefarga, Sefargaloka. Buku karya Santo Saba, hasil penelitian berdasar telah akademik tentang budaya asli leluhur Nusantara yang terekam di Borobudur adalah yang mendasari lahirnya tiga ajaran di India. Leluhur kita di masa terdahulu sudah ekspansi ke 3/4 muka bumi mewarnai India melahirkan tiga ajaran di sana, Buddha, Hindu juga Jaina, dan ajarannya itu kini masih tersimpan pada budaya Bali. Ajaran yang tergambar di Borobudur bukan ajaran Buddha yang terlahir di India. Ikuti penjelasannya di buku ini, buku fenomenal yang jarang ada, buku ukuran 15 x 21 cm, tebal 10 cm, hardcover kertas HVS 70 gram, jumlah halaman 1233. Buku ini tidak dijual bebas, hanya dijual oleh penulisnya saja Santo Saba, yang dibubuhi tanda tangan langsung penulis pada tanggal cetaknya. Buku ini karya Santo Saba, jadi buku ini hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja. Bagi pembeli berarti Anda adalah pemegang bukti di suatu saat nanti jika pembuktiannya ternyata benar. Miliki segera bukunya atau bisa berkonsultasi langsung ke WhatsApp 0813 2132 9787.